Mulai gak nih? Mulai. Mulai, Kak. Oke. Ini pakai aku kamu aja ya, biar unyu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat. Asik. Nah, kenalin, namaku Haikal Muhammad Gemilang, bisa dipanggil Haikal. Saat ini aku sedang berkuliah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Angkatan 2020. Belum masuk jurusan. Oke, sekarang kita tuh mau belajar tentang connectives dalam bahasa Inggris ya. Connective dalam bahasa Inggris. Maksudnya tuh kayak kata hubung lah istilahnya. Gitu, kalau di bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ya sebenarnya kayaknya belajarnya nggak terlalu lama. Ya soalnya materinya juga nggak terlalu banyak sih. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Oke, yang pertama itu kita mau belajar apa, garis besarnya gimana. Terus nanti ada sebab-sebabnya. Yang pertama ada conjunction atau konjungsi. Yang ketiga ada connecting adverbs atau adverbia yang tugasnya menghubungkan. Yang keempat ada transition, kata-kata transisi, dan yang kelima kita latihan pakai Kahoot kalau bisa ya. Kalau enggak ya udah. Sebelumnya aku juga mau ngasih tahu aja kalau misalkan kalian mau nanya atau kayak ada sanggahan atau gimana, kayak yang kurang benar yang aku ajarin, langsung ngomong aja ya, soalnya kayaknya aku nggak bisa baca chat juga. Oke, langsung ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang connectives ini, kita perlu tahu kalau misalkan dalam suatu bahasa, kata-kata dan kalimat-kalimat itu bakal sulit dimengerti jika tidak ada yang menghubungkannya. Gitu. Misalkan, ya contohnya aja sih, misalkan kalian lagi sekolah, terus mau izin kan, tapi kalian nggak tahu kata hubung itu apa gitu kan. Terus kalian ngomong ke ke guru kalian, Pak, saya izin tabrakan motor. Kan aneh nggak sih? Jadi izin buat tabrakan motor, jadi kan aneh. Jadi kan harus ada kata yang menghubungkannya kan. Saya izin karena tabrakan motor gitu. Ya, ini ada garing sih. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu adalah pentingnya kata-kata hubung dalam suatu bahasa. Dan ini nggak terbatas dalam bahasa Inggris saja. Di bahasa Indonesia pun kata-kata hubung tuh sering banget digunakan. Dan prinsipnya itu ya kurang lebih beririsan sama bahasa Inggris. Gitu. Oke. Nah, dalam connectives itu ada beberapa istilah. Ada beberapa kategori-kategori yang sebenarnya itu kayak mirip-mirip, tapi kayak beda tipis gitu. Gitu ya. Nah, dalam connectives, jadi pengertian dulu deh. Connectives itu adalah kata atau frasa yang fungsinya adalah sebagai penghubung. Penghubung. Bisa antar klausa dalam satu kalimat atau penghubung antar kalimat gitu. Bisa antar klausa dan antar kalimat dalam satu teks gitu. Nah, sebelumnya biar kita sama-sama selaras pemahamannya. Kalian tahu kan arti klausa itu apa? Ada yang tahu? Mungkin dari chat ya. Ada yang tahu arti klausa itu apa? Jelasin ulang aja, Kak. Oh, oke. Pengertian klausa. Nah, jadi kalau misalkan kalian belajar biologi ya, kan dalam suatu makhluk hidup itu kayak ada bagian-bagiannya. Yang bagian terkecilnya itu kayak dari sel dulu kan. Sel, terus ke, bentar, jangan di sini. Ada sel, terus ke jaringan, terus ke organ, terus ke sistem organ, bla 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 kan. Nah, sama kayak dalam satu bahasa, elemen bahasa terkecil
itu adalah morfem gitu, atau enggak ya per huruf gitu, huruf-huruf atau mungkin gabungan antara dua huruf. Nah, habis morfem itu ada yang lebih luas lagi, yaitu kata. Kata itu adalah susunan-susunan morfem gitu yang membentuk sebuah makna. Habis itu ada lagi klausa. Ya, klausa itu adalah sekumpulan kata-kata yang memiliki makna yang berbeda, tapi kalau digabung itu memiliki makna baru, gitu ya. Gabungan satu atau lebih kata. Nah, terus habis klausa itu membentuk kalimat. Kalian tahu kan kalimat, sekumpulan kata-kata yang dirangkai, yang memiliki struktur. Habis kalimat itu teks atau paragraf. Gitu. Jadi itu kayak hierarki bahasa. Gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Udah sih. Nah, nanti kakak bakal jelasin tentang conjunction, connecting adverb, sama transition, dan mungkin perbedaan-perbedaannya. Oke, nah dalam ujian-ujian tuh biasanya connectives tuh muncul di tipe-tipe soal yang isinya tuh ya fill in the blanks gitu. Jadi kayak ada kalimat, terus kita ada bagian kosongnya, terus kita lengkapi mana pilihan yang terbaik gitu ya. Misalkan yang ini nih, she hasn't tidied her bedroom yet. Titik-titik, she promised me she would. Oke. Ada yang bisa jawab ini jawabannya apa nih kira-kira? So. Though. So. Benar ya? Nggak pernah bisa ya. Oke. Jadi kayak maksudnya tuh kayak gini. Ada dua bagian dalam satu kalimat ini. She hasn't tidied her bedroom yet. Kayak dia belum merapihkan kamarnya. Titik-titik, dia berjanji kalau dia mau. Nah, kita perlu sebuah kata yang menghubungkan antara dua klausa ini, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang namanya conjunction, atau kalau bahasa Indonesia ya namanya konjungsi. Mungkin kalian udah pernah dengar sih. Ini kurang lebih samalah, mirip-mirip. Nah, pengertian. Apa itu conjunction? Conjunction itu adalah elemen dari gramatikal yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Gitu. Jadi ya ini terbatas. Jadi conjunction itu terbatas dalam satu kalimat. Sebenarnya bisa juga sih kayak antar kalimat, tapi kayaknya beda istilah. Itu sih. Ada lagi ntar. Nah, conjunction itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah coordinating conjunction sama subordinating conjunction. Nah, sebenarnya kalian nggak harus tahu teorinya, kayak nanti di soal ditanya coordinating conjunction yang mana, subordinating conjunction yang mana, nggak, itu kayaknya nggak bakal ditanya gitu. Jadi mungkin kalian ya cukup paham aja sih. Yang pertama, coordinating conjunction. Nah, coordinating conjunction ini itu menghubungkan dua kata atau klausa yang setara. Ya, setara. Nanti kakak bakal jelasin lebih lanjut. Nah, terus coordinating conjunction ini umumnya digunakan dalam perincian atau pilihan gitu. Contoh nih, you could eat at 5 or 6 stores or just one. Gitu. Ini sebenarnya kayak video meme di YouTube sih. Tapi kalian cari sendiri lah. Atau mungkin apa ya contoh kalimatnya? Ya ini simple sih. Misalkan
I ate rice, chicken, and cucumber for dinner. Nah, jadi fungsi dari and di sini itu adalah sebagai perinciannya, gitu ya. Jadi apa aja yang dimakan? Nasi, ayam, sama cucumber apa sih lupa? Apa sih? Timun, Kak. Timun, sorry. Timun. Oh ya, timun ya. Jadi gitu. Roan anjir lupa. Biar ada yang jawab gitu, Far. Ya gitu. Nah, kalau yang or di sini itu fungsinya itu kayak menjabarkan opsi atau pilihan. Oke, itu buat coordinating conjunction. Terus ada juga namanya subordinating conjunction. Itu menghubungkan dua kata atau klausa yang bertingkat, yang memiliki tingkatan yang berbeda. Nanti setara sama bertingkatnya kakak bakal jelasin di slide selanjutnya. Umumnya digunakan dalam memberikan keterangan. Oke. Nah, terus dalam sebuah kalimat yang punya subordinating conjunction, itu ada perbagiannya. Yang pertama ada bagian dependent clause sama independent clause. Nah, nanti kayaknya bakal dijelasin di slide selanjutnya juga. Nah, ini aku kasih contohnya dulu deh. Jadi tuh subordinating conjunction-nya ini tuh ditulis di dependent clause. Jadi contohnya nih, due to the pandemic, schools in my area are closed, gitu ya. Nah, kan subordinating conjunction ini yang kutulis di ini nih yang ditebelin nih. Jadi due to-nya itu conjunction-nya. Kan ditulis di depan dependent clause. Jadi bisa dilihat kalau the pandemic ini itu adalah dependent clause-nya. Berarti selain dependent clause itu ada independent clause. Gitu. Nah, terus mungkin dijelasin dulu sih apa artinya. Bentar. Terus satu lagi contohnya, I usually listen to podcast when I do home chores, gitu ya. Nah, berarti dependent clause-nya itu ada di yang ini ya. Karena subordinating conjunction-nya itu adalah kata when. Berarti yang ini itu adalah independent clause. Gitu. Kak, Ya. Maaf saya mau nanya bentar. Itu bisa dijelasin dikit nggak lagi? Dependent clause sama independent clause itu maksudnya gimana dan perbedaannya itu kayak apa? Oke. Ini kayaknya ada di... Oh iya, belum dijelasin ya. Oke, jadi gimana ya di sini kali ya? Itu Jadi, bukannya kayak anak kalimat sama induk kalimat ya? benar. Nah, jadi ya kalian bisa ya boleh sih mikir kayak gitu. Independent clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri. Yang dapat berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ada kayak kalimat seperti ini, kalimat yang ada dependent dan independent clause. Nah, seandainya klausa yang lain itu dihapus, klausa ini dapat berdiri sendiri menjadi kalimat baru gitu. Maksudnya gimana? Kan due to the pandemic schools are closed. Nah, kan kita udah nge-labelin kalau the pandemic itu adalah dependent clause-nya, terus kalau schools are closed itu adalah independent clause. Nah, seandainya yang due to the pandemic ini dihapus, klausa schools are closed-nya ini masih nyambung. Gitu. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalkan dependent clause-nya itu dipisah sendiri,
itu nggak bisa berdiri sendiri. Coba aja dipisah nih. Schools are closed-nya dihapus. Due to the pandemic. Karena pandemi. Nah, terus gimana? Kayak nggak nyambung kan? Gitu. Jadi ya tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada independent clause. Namanya kan juga dependent kan? Dependent, bergantung. Klausa yang bergantung. Atau mungkin kalian boleh bilang ini induk kalimat. Ibu kalimat. Aduh, ini menunya sekalang. Induk kalimat ini anak kalimat, ya kan ya? Kan kalau anak kan ya selalu bergantung pada ibunya kan, gitu. Makanya kalian harus berbakti pada orang tua. Mantap. Siap, Kak. Itu sih independent sama dependent clause perbedaannya. Terus Kak, gimana caranya kita tahu kalau suatu kata itu atau kalimat itu dia itu independen atau dependent? Oke. Nah, tadi sih cara membedakan independent sama dependent clause itu kita itu menghapus salah satu. Jadi jika ya kalau misalkan masih nyambung berarti itu independent clause, tapi kalau nggak nyambung itu dependent clause. Mungkin aku bakal kasih contoh apa ya bahasa Indonesia. Bentar. Jika hari ini hujan, aku pulang. Nah, jadi ada dua frasa di sini. Ada jika hari ini hujan, sama aku pulang. Nah, seandainya salah satu dihapus. Jadi cara untuk mengetahui mana yang independen, mana yang dependent, itu kalian hapus salah satu dan coba pahamin kalau itu masuk akal atau enggak. Jadi seandainya nih, kalau aku pulang, dihapus. Jadi kan tinggal jika hari ini hujan. Nah, apakah jika hari ini hujan itu bisa dianggap sebuah kalimat? Maksudnya logis nggak? Jadi kan nggak terlalu kan. Jika hari ini hujan ya terus apa? Gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan jika hari ini hujan itu dihapus, berarti kan sisanya aku pulang. Berarti ya aku pulang kan kalau misalkan dianggap sebagai kalimat sendiri kan masih nyambung kan. Aku pulang. Oke. Gitu. Oh iya, saya paham Kak. Makasih Kak. Nah, makanya berarti kalau dependent clause itu berarti harus selalu ada conjunction-nya dong ya? Iya. Soalnya dependent clause-nya ini tuh berfungsi juga sebagai keterangan. Memberikan keterangan pada sebuah kalimat gitu. Gitu sih. Nah, ini mungkin bakal aku bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, aku mau jelasin tentang yang masalah setara bertingkatnya. Tadi kan masalah bertingkatnya kan udah aku jelasin kan. Jadi bertingkatnya itu maksudnya ada independent clause sama ada dependent clause. Ada ibu kalimat, ada anak kalimat. Gitu. Nah, kalau setara itu maksudnya gimana? Maksudnya tuh syarat katanya itu ya kalau misalkan ada yang apa namanya? Kalau misalkan conjunction itu menghubungkan kata-katanya, itu kata-kata itu harus memiliki fungsi gramatikal yang sama. Maksudnya fungsi gramatikal yang sama itu maksudnya kayak ya kelas kata yang sama lah. Maksudnya kayak kata benda dipasangkan dengan kata benda, noun dengan noun, kata kerja dengan kata kerja, verb dengan verb, adjektif dengan adjektif, kata sifat dengan kata sifat, gitu.
Misalkan ya kayak tadi. Nah, I ate rice, chicken, and cucumber for dinner. Nah, rice, chicken, cucumber itu sama-sama kata benda, sama-sama noun. Makanya bisa dipakein conjunction itu. Atau mungkin salah satu contohnya lagi, she has the most beautiful, elegant, terus charming smile in the whole world gitu kan. Jadi kan beautiful, elegant, charming itu kan semuanya kan adjektif gitu. Beautiful, elegant, and the most charming smile. Itulah. Gitu ya, kalau misalkan setara. Nah, terus kalau misalkan yang dihubungkan itu klausa, maka yang harus dihubungkan itu adalah independent clause. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan kita pakai coordinating conjunction, itu clause yang dihubungkan itu harus independen. Maksudnya seandainya dipisah, dua-duanya itu bisa menjadi kalimat sendiri. Itu. Nah, ini contohnya itu ada pepatah. I think, therefore I am. Sebenarnya ini bukan secara gramatikal nggak terlalu benar sih. Tapi mungkin ini yang bisa ngasih penjelasan. I think itu clause yang pertama. I am itu clause yang kedua. Therefore itu di tengah-tengahnya. Gitu. Nah, terus juga konjungsi yang ditulis di antara dua clause tersebut itu harus diapit koma. Itu ada koma kan di sini. Contohnya apa lagi ya? Bentar. Tak cari. Nah, gini. Ada contohnya, ditulisin ya. Mary open the door. And greeted the guest. Itu salah satu contoh yang make klausa. Nah, klausa yang pertama itu adalah Mary open the door. Terus juga and greeted the guest. Nah, sebenarnya itu kurang subjek lagi sih. Maksudnya itu kalau misalkan emang mau dipisah ya. Jadi itu yang benar Mary open the door and Mary greeted the guest. Terus juga biar jadi dihapus tuh karena biar hemat aja gitu. Tapi seandainya dipisah, dua-duanya itu tetap bisa menjadi kalimat sendiri. Mary open the door, Mary greeted the guest. Gitu ya. Jadi konjungsi yang di sini adalah and. Udah sih. Tapi kayaknya untuk contoh ini nggak pakai koma, karena kata yang ditulis tuh and. Tapi kalau misalkan mau dikasih koma tuh, kalau and ya, itu perincian itu harus lebih dari 2. Misalkan, Mary open the door, greeted the guest, and gave them drinks. Gitu. Jadi, Mary open the door, Mary greeted the guest, and gave them drinks. Gitu. Oke. Nah, terus yang tentang bertingkat, yang setara udah ya. Yang bertingkat, jadi mungkin penjelasan lanjutan dari yang tadi ya. Jadi kalau bertingkat tuh ada independent sama dependent clause-nya. Terus, nah, posisi dari dependent clause sama independent clause-nya ini dapat ditukar-tukar. Gitu.
Nah, terus apabila dependent clause-nya itu mendahului independent clause, maka harus dipisah memakai koma. Misalkan ini ada contoh 2 kalimat tapi sebenarnya sama. Since you ask nicely, you may go on a date with me. Terus contoh yang kedua, you may go on a date with me since you ask nicely. Nah, jadi perbedaannya itu yang di sini itu dependent clause itu mendahului independent clause-nya. Makanya dikasih koma. Nah, kalau ini you may go on a date with me kan independent clause. Jadi kalau yang di bawah itu independent clause dulu baru dependent clause. Jadi itu yang ini itu nggak usah pakai koma. Gitu. Oke. Nah ini beberapa contoh conjunction yang aku dapat. Sebenarnya masih banyak banget contohnya. Jadi ini yang umum aja, yang populer gitu. Jadi ada because, due to, since, before, whenever, as long as, then, as much as, whereas, though. Jadi setiap conjunction itu memiliki fungsinya. Ada yang sebab akibat, cause and effect, ada yang time signaling yang menandakan waktu, ada yang comparison gitu. Ada yang sebagai perbandingan dan yang lain-lain. Terus ada contoh dari coordinating conjunction. Sama juga, setiap conjunction itu memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang menjadi sebab, ada yang penambahan, ada yang nor tuh kayak ibarat and not. Jadi kayak pilihan yang rincian yang dua-duanya itu nggak kepilih. Pilihan yang dua-duanya nggak kepilih. Gitu. Terus ada kontradiksi, ada pilihan, ada efek juga. Akibat gitu. Oke. Itu mungkin untuk conjunction. Oh ya, sebenarnya ada lagi sih jenis dari conjunction. Tapi kayaknya gue nggak bahas. Aku nggak bahas sekarang. Ada namanya correlating conjunction. Jadi ya ini sekilas aja sih. Coordinating conjunction tuh kayak conjunction yang sepasang gitu. Contohnya neither, neither neither she nor I. Aduh, ini tulisannya gitu kan. Maaf. Oke, sorry, ini neither langsung aja lah. Both she and her friend disliked the food. Ya, itu salah satu contohnya sih. Jadi coordinating conjunction di sini itu adalah both dan and. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada waktu, aku bakal bahas juga. Tapi mungkin untuk sekarang nanti dulu. Oke, lanjut ya. Tentang connective adverbs. Oke, nah apa itu adverbs? Jadi adverbs itu adalah elemen gramatikal yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada verbs, adjectives, dan clauses. Jadi mirip-mirip sama adjektif, tapi adverb itu lebih luas. Gitu. Jadi
salah satu contohnya itu yang adverb ya, yang memberikan keterangan pada verb, misalkan beautifully, terus well, bla bla bla. Nah, apa itu connective adverbs? Jadi itu connective adverbs itu adalah bagian dari adverbs yang fungsinya itu ya menghubungkan frasa dan kata. Yang fungsi itu mirip kayak subordinating conjunction. Namun terdapat perbedaannya. Perbedaannya itu adalah subordinating conjunction hanya bisa ditaruh di depan dependent clause, sementara connective adverbs bebas ditaruh di mana aja. Contohnya, yang punya subordinating conjunction. Although I ate dinner an hour ago, I was still hungry. Nah, jadi kata although ini hanya bisa ditaruh di depan kata I ate dinner an hour ago. Di depan klausa I ate dinner an hour ago. Nah, tapi kalau misalkan although-nya itu kita ganti menjadi connective adverbs, itu bisa ditaruh di mana aja. Misalkan nih, ini kalimat yang sama ya. I ate dinner an hour ago. However, I was still hungry. Pindah lagi yang ke belakang. I ate dinner an hour ago. I was still hungry, however. Gitu. Sebenarnya bisa juga taruh di sini, sini, sini. Juga bisa. Jadi, tetap nyambung kok. I ate dinner an hour ago. I was, however, still hungry. Jadi, connective adverbs itu lebih bebas ditaruh di mana aja. Gitu. Nah, tentang penulisannya, jika connective adverbs berada di antara dua klausa, harus ada tanda semikolon, titik koma, untuk memisahkannya. Kayak ini nih, I ate dinner an hour ago. However, I was still hungry. Kayak ada titik komanya kan. Nah, terus jika connective adverbs itu berada di tengah suatu klausa, harus ada tanda koma digunakan untuk memisahkannya. Misalkan seandainya kita taruh however di sini. I ate dinner an hour ago. I was, however, still hungry. Gitu ya. Oke. Ini kalau misalkan mau nanya aja ya. Oke. Nah, terus ini contoh-contoh connective adverbs yang kutemuin di internet. Ada also, furthermore, likewise, similarly, however, instead, indeed, certainly, especially, namely, gitu ya. Dan masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Itu. Oke. Bentar, ini ya. Oke, setelah kita mempelajari tentang conjunction, terus adverb, sekarang kita lanjut ke transition. Nah, transition itu adalah connectives yang berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dan antar paragraf. Ya. Jadi kalau yang tadi kan lebih umumnya itu digunakan untuk memisahkan antar klausa. Tapi kalau sekarang itu untuk memisahkan kalimat dan paragraf-paragraf gitu. Tanda hubung maksudnya, menghubungkan. Nah, biasanya transitions itu ditulis di antara dua kalimat dan setelahnya diberi tanda koma. Nanti mungkin kita lihat ke contohnya. Nah, ini daftar-daftarnya. Ada sih kata-kata dari transition tuh ada juga yang mirip sama connective adverbs, ada juga yang mirip sama conjunction gitu. Jadi
Jadi oleh karena itu kalian sebenarnya nggak harus tahu teorinya gitu. Soalnya kan teorinya sendiri itu sering beririsan. Yang penting tuh kalian bisa jawab soal aja sih. Oke, sekarang kita latihan dulu. Nah, ini ada 2 paragraf dari Simak UI 2019 kalau nggak salah. Nah, apakah kalian bisa nge-label mana aja yang termasuk connectives? Coba dibantu ya. Yuk, bantu yuk. Mana yang connectives? Jadi nggak cuma transition ya. Jadi researchers now plan to also look into how insects viruses are transferred during their more carnivorous period. Nah, yang lihat chat. Oh. Nah, jadi kalau dilihat nih, if itu salah satu conjunction. Kan, if viruses that harm caterpillars are transferred more easily by cannibalism, that could be gain for the plants. Jadi, ini tuh if tuh menghubungkan klausa ini dan yang ini terus yang ini gitu ya. Terus not only are their leaves protected from pests, but ya kan kelihatan lagi kan ada connective di sini. Saya kan kita lihat kalau misalkan ini kayak didahului koma. Jadi kaos yang sebelah ini dihubungkan sama yang sebelah ini. Sama ini juga sih. Gitu. Terus yang kedua, interestingly enough, cannibalism can serve some important function among these herbivores. Ini termasuk connectives nggak ya? Kayaknya enggak. And. Ya, sini juga. Terus ada kata lagi, therefore kan? Therefore? Ya. Terus ada kata when. Apalagi ya? Kasih. Ini kata interestingly enough tuh menurut kalian connectives atau bukan? Kayaknya menurutku connective sih. Soalnya tuh kayak memberikan keterangan tambahan gitu. Kak, itu kata sifat bukan sih? Bukan ya? Interestingly enough. Kata interestingly itu kata sifat, benar. Tapi kalau misalkan digabung, interestingly enough, kayak itu membentuk sebuah frasa baru gitu. Sebentar. Searching dulu ya. Interestingly enough itu bahasa Indonesianya lebih kayak menariknya gitu nggak sih, Kak? Iya. Kayak menariknya lagi, itu nggak sih? Ini tulisan internet itu interestingly enough itu adalah adverb. Kenapa, Kak? Itu di internet sih. Itu yang Lily bukan itu sih? Yang beautifully. Interestingly enough itu cukup menarik gak sih? Ya kayak gitulah. Jadi tuh interestingly doang, itu kan
kata sifat. Kata sifat. Tapi kalau misalkan digabung sama interestingly enough, itu membentuk sebuah frasa baru. Itu masuknya ke materi derivatif. Jadi bentuk dari kata sifat diubah jadi kata adjektif gitu. Yang noun plus ly gitu Kak. Iya nggak sih? Ada derivatif gitu namanya. Oh iya. Masuk sih. Kata interesting, kata benda jadi kata sifat ya. Oke. Iya, yang bisa pakai able, itu juga able, isless gitu-gitu lah. Yang lain on mic dong, bantu jawab soalnya nih. Gue tahan sepi banget, ayo dong on mic. Mana nih, ini bantuin soalnya gimana. Itu belajar. Ayo belajar yuk. Ini soalnya soalnya seru nih. Jadi rusuh. Ini soal simak UI cuy, yang mau masuk UI ayo semangat. Ini Pak Ade Tentang simak UI. Nggak paham artinya. Ya makanya kalau nggak paham belajar. Kok jadi rusuh sih? Ya Allah. Apa emang agak-agak nih. Yuk on mic dong. Menurut saya Kak, memperhatikan maaf Kak, independent clause. Enggak, santai aja. Terus atau enggak? Kenapa? Ada yang nanya kayaknya. Menurut saya Kak, interestingly enough itu dia kayak tambahan gitu. Jadi kayak tambahan informasi di suatu, misal statementnya awalnya itu kan kayak but now those predators are spreading disease amongst themselves, reducing the herbivore population. Terus dia tambahin connective-nya itu connective adverbs-nya itu dia tambahin. Interestingly enough, cannibalism can serve some important functions among those herbivores. Jadi kayak dia nambahin gitu loh, kayak apa ya istilahnya kayak concluding, jadi kayak menurut, informasi tambahan gitu, kayak adding the information. Jadi menurut kamu ini termasuk connective atau bukan? Gimana ya? Kalau nggak lihat teori, menurut saya kayak dia kayak apa sih istilahnya, kayak ungkapan gitu, kayak tambahan gitu, kayaknya sih connective adverb sih Kak. Oke. Ya, gitu. Makasih Kak. Oke, mantap. Ya ini sebenarnya terserah kalian sih. Soalnya kan kalau di ujian-ujian tuh kalian nggak bakal ditanya mana yang conjunction, mana yang mana. Jadi mungkin ini terserah pendapat masing-masing. Itu sih. Tapi kalau menurut aku ya, itu termasuk connective. Karena tadi fungsinya itu juga untuk memberikan informasi tambahan yang nggak kalah menarik. Gitu. Jadi itu kayak kalimat sebelumnya sama kalimat sesudahnya itu kayak terikat gitu ya Kak? Ini lebih ke paragraf sih. Jadi menurutku ini connective itu menghubungkan paragraf yang ini sama yang ini. Gitu. Oh iya paham. Oke. Abis ini sih rencananya mau Kahoot. Tapi aku nggak tahu kalau Kahoot ini bisa nampung banyak orang atau enggak. Tapi dicoba dulu ya. Bisa Kak? Bisa. Udah jago mereka di sini pakai ketik. Ini karena pada diem-diem pasti bener semua sih Kak, yakin Kak. Pada jawabannya bener semua sih. Bentar ya. Oke Kak Laila, nggak apa-apa kok. Nggak apa Kak. Adin ini dong share link grup Telegram di chat. Yang mana yang sosum? Ini emang anak sosum? Ini kan anak saintek gak sih? Apaan tuh tadi dia minta? Sotoy banget gue asli, maaf ya. Nah dah, Julda the best. Iya maaf ya, bukan maksudnya nggak harus on mic guys, maksudnya
Maksudnya kalau ada yang mau diskusi gitu loh. Benar. Nah itu udah di-share Jilda. Kahut. Ya, anak introvert Kak, maaf gak bisa. Ini bertampol loh, Rik. Tuh siap-siap main Kahoot, guys. Mau ikutan? Tapi ini tulisannya tuh up to 10 player dong, masa? Hah, demi apa? Yaudah yang hoki aja yang mau ikut. Hoki yang ikut Udah lah ya. hoki. Ini kalian kalau yang misalkan nggak bisa ikutan, bisa dijawab dalam hati. Gitu ya. Gak, Din, lu jawab, Din. Iya, gue nggak ikut, Din. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Adin tuh agak barbar, Kak. Tolong di-note namanya Adin. Barbar. Tuh yang mau join. Salam kenal Kak Haikal. Halo. Genit banget, ya Allah. Haikal Instagramnya apa? Nanti ada Anjir, lo lebih genit, Andrit. Nanti ada di akhir slide, asik. Asik nih, ditungguin akhir slide-nya. Ayo yang lain join Kahoot yuk. Yang nama Diana bukan gue ya, yang nama Diana bukan gue. Ini kalian kedengeran musiknya nggak? Kedengeran, Kak. 1, 2, 3, 4. Akun UI, amin. Ayo guys, join guys. Yang menang, ku beri kata terima kasih. Isiin dana dong, Kak. Kak, kalau menang dapat nomor WhatsApp aku ikut. Heh. Nomor apa? Bercanda Din. Lu mah begitu. Nomor udah kurang nggak denger lagi orangnya, Din. Iya. Kata Diana kalau menang dapat nomor WhatsApp dia ikutan, Kak. Nggak bercanda. 10 orang dong ya? Oh, 11 bisa deh. Enggak, itu masih bisa. Ayo guys, join guys. Berarti semuanya harus join. Berapa orang nih? 66 dikurangin. Dikurang berapa sih? 4. 62 berarti. Ada yang login ke Twitter gue dari Siberia. Wow. Itu kok agak lebih cepat ya Anda? Siapa? Kak, Twitternya apa? Mau dong di-follow. Mau dong, Kak. IC-nya sambat doang. Tapi ntar sih. Sama, Kak. Sambat bareng. Gue juga Twitter gue aneh-aneh banget. Ya guys, join guys. Cuman 10 pertanyaan doang kok. Gampang. Wow. Harus bener 10 sih. Kalau bisa bener 11 sih mereka, Kak. Udah pro banget. Nggak ada manusia aneh kayak lu, nggak ada. Aku cantik bukan Milan. Ini thanks banget ya yang pakai nama Diana, kalian keren banget sih. Yang pakai nama Diana kalau nggak bener 10, awas loh. Kak boleh minta kirim linknya lagi nggak? Apa tuh? Minta kirim link apa? Diana gimana, Kak? Oh iya, namanya beneran Diana ya nggak apa-apa sih, kita samaan. Gue trauma sama yang namanya link Diana. Apa? Ini Nanti Rofiah minta link apa? Link tele kayaknya, tele. Coba kasih lagi. Bener ya? Gue Haikal sering-sering dong ngajarnya, Kak. Aduh, ya diusahakan. Camaba UB, ada yang mau masuk UB? Ada yang Camaba ITB nggak? Saya ITS 2021. Aku ITS 2021. Kak, aku ITS 2021. Doain ya, Kak. Amin. Yang ITS juga amin. Amin. Amin dulu aja. Wife-nya Jimin. Kak, Jin lift duluan. Tugas yang segera diselesaikan. Mohon maaf. Oke, makasih. Udah belum? Lagi evak. Maaf, duluan dulu. Terima kasih ya, Gali. Jalan hari ini. Ini Terima kasih semuanya. Makasih Gali. Titip salam ke Ratna. Oke. Gali dan Ratna. Kurang sih. Dikit lagi. Oke. Ini baik banget ketawa.
Terima Lucu kasih, beneran. Ini ada yang join lagi nggak? Ada dong, harus. Mana nih baru 31, 64 kurang 4, 60. Harusnya 60. Baru 33. Masa nunggu sampai 60? Ya adalah. Enggak, Kak. Berapa menit lagi, Kak? Mulai, Kak. Kalau Kahoot ini nanti soalnya muncul barengan gak sih, Kak? Kayaknya. Barengan Enggak. Jadi soalnya di layar ini, Kak, di layar Zoom. Nah, di Kahoot-nya itu cuman option pilihan doang. Oh iya, betul ya. Iya. Oh, gitu. Enggak Oke. Soalnya jawab dalam hati kalau nggak ikut. Iya, Udah mau dimulai, Kak? Udah, hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Yoi. Family and friends. Anjay. Kita family. Ya Friends guys. deh. Fill in the blanks. Yoi. Jadi yang benar tuh I hate strong flavors like curry or garlic gitu. Banyak yang jawab N ya. Iya, kenapa nggak N, Kak? Ini sebenarnya gue Kan dia bilangnya ambil, like. ini sebenarnya gue ambilnya tuh langsung dari kayak ada website dari Cambridge yang ngasih latihan gitu, dan mereka jawabannya or gitu. Gue mikirnya karena dia ada kata like gitu sih, kayak I had strong flavors like curry and garlic or. Enggak, kalau like nggak bisa dijadiin acuan sih menurutku. I mean like make sense gak sih? We like. Oh gitu, Adin, Kak. Gimana ya biar nyambung ya? Andrit serius, sorry bentar ya, linknya aku perbaiki dulu. Ya gimana ya, kayak kalau or tuh nyambung sih, jadi kayak pilihan kayak berat. Aku nggak suka makanan yang amis, bau, atau enggak asem. Gitu sih. Ini kayak pilihan-pilihan gitu. Ya mungkin ini ada yang raise hand? Enggak. Tapi Ini, bukannya curry sama garlic itu sama-sama kuat ya, Kak, baunya? Kayak ambigu bisa gitu, sih. Kak. Like curry and garlic. Itu jadi ke itu nggak sih, enaknya pakai yang mana? Bisa jadi, tapi ini tuh menurut kalian lebih ke perincian atau ngasih contoh atau kayak pilihan? Menurutku sih ini kayak contoh sih, bukan perincian. Tapi gitu Iya, sih. contoh. Dari sononya sih gitu sih. Jadi kalau misalkan biar nyambung ya, jadi kayak contoh itu mungkin lazimnya itu dipakai or gitu. Iya sih, Lanjut karena aja ya, lama banget. Ya, Kak. Next, Lanjut. Oh, Nanas, anak teknik, Semongko Diana. Wih, ranking 4 tapi gak ada nilainya. Yang lain nggak mencet nih kayaknya. Mana banget, guys. Wih. Ini kayaknya 10 detik kecepatan gak sih? Atau cukup? Kecepatan banget, Kak. Baru mau jawab udah habis waktunya. 15 detik ya kayaknya. Kan Diubah dulu kali ya? Bentar ya. baru baca soalnya. Maaf. Stop share dulu ya. Bentar. Ini biar latihan aja, biar kalian ujian tuh selesai duluan gitu. Biar bisa sombong. Biar bisa bikin panik yang lain. Iya. Padahal sama-sama nggak bisa gitu kan. Coba ya. Berapa? 15, 20? 1 menit? 20. Biasanya 30. Cuma itu kayak cepet kelamaan. Oke. 20 ya.
Terus ini 20. Terus ini 20. Terus ini 20. Oke. Oke. Yo guys, join lagi guys. Sorry, tadi timernya kecepatan. Ya kali sayurnya anak mau dong. You join you. Yuk. Kayaknya gue juga join deh. Ini bener semua dong. Anjay, fans Kak Adin. Teong. Yang nulis maba UI, amin. Semoga diterima. Yang nulis maba UGM, semoga keterima juga. Maba Undip juga keterima juga. Yang Ilkom 2021 juga semoga keterima. Camaba ITS semoga keterima. Yang Camaba ITS kalau keterima ITS titip salam ya. Sama siapa tuh, Kak? Ada deh. Oh. Rektornya. Camaba UGM, amin. Semoga keterima juga. Oke. Hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yoi. Berarti nomor 1, 2 nih ya. Bonus. Yoi, bener. Yoi. Salah. Lah. Kan udah ada KJ-nya, gitu lah. Telat masuk. Telat masuk. Ya udah. Next ya. Camaba ITS, yoi. Yang paling pertama. Lanjut. Di bonus lagi sih. They said they will be heard by 12. Unless so. Oke, jadi yang nomor 2 ini maksudnya tuh kayak gini. Kalau ditranslate ya. Mereka bilang, they said they'll be here by 12 unless the traffic slow. Jadi mereka tuh bilang, mereka tuh bakal kesini jam 12. Kecuali kalau ada macet gitu. Jadi unless tuh kayak ngasih prasyarat. Bukan prasyarat juga sih. Ini kayak kondisi yang tidak terpenuhi gitu. Gitu. Okay. Jadi mungkin kalau misalkan dikasih kata lain misalkan they said they'll be here by 12 if there's no traffic. Jadi kayak kebalikannya. Kayaknya sih gitu. Oke, lanjut ya.
Camba BTS masih memimpin. Nomor 3. Nah, ini kayaknya mayoritas ada yang kurang benar ya. Jadi tuh yang benar tuh adalah weather. Ini sama sih. Aku ambil dari website Cambridge dan jawabannya kayak gitu. Oke, makasih juga Asmi. Jadi tuh kenapa weather? Karena gini, kalau ditranslate lagi ya, dia tuh dia itu bilang kalau dia itu suka sama makananku, ini berjoin. Tapi aku tuh nggak yakin apakah dia benar-benar suka gitu. Soalnya kalau pakai that itu gimana ya? That Terlalu tuh basic. kenapa? Terlalu basic. But I wasn't sure that he does. Terlalu umum gitu. Terlalu umum, mungkin sih. Atau juga mungkin bisa gini, kayak weather tuh kayak apa ya? Dia tuh bingung sama antara dua pilihan. Yaitu sebenarnya kalau misalkan mau dilengkapin juga, he said he enjoyed the meal, but I wasn't sure whether he really did or not. Kayaknya bakal nyambung juga kalau kayak gitu. Gitu sih. Sebenarnya kuncinya itu kalian sering ketemu sama kata-kata beginian biar kayak familiar gitu sama ini enaknya itu pakai kata apa gitu sih. Lanjut ya. Wih, masih mimpin sama Mbak ITS. Oke, mantap ya, ini banyak yang benar. Jadi maksudnya tuh kayak saya dulu tuh tampan pada saat saya kuliah gitu. Jadi when itu kayak sebagai konjungsi penanda waktu. I used to be handsome. Tapi kapan? Kan I used. Jadi kayak di masa lalu kan. Nah, I was in college tuh memberikan keterangan tambahan. Gitu. Oke, lanjut ya. Di balap fans ke Adin. Kebab Turki, mantap. Oh my god, ada fans gue. Ada yang fans ke Haikal nggak? Gue fans sama Kak Haikal. Oke, mantap ya ini. Banyak yang benar juga. Ini kayak kemungkinan banyak yang benar karena banyak yang sering ngungkapin ya. Bisa jadi. Iya. Oke. Belum sih, gue belum ngungkapin. Fans Kadin siapa sih? Gue jadi terharu banget ya. Hadir. Biar dah. Oke, siapa sih fans Kadin? Gue jadi gimana ya? Jadi mau nge-fly itu ya sih. Lanjut.
Oke. Jadi yang bener kan for. Jadi itu maksudnya gimana? Jadi kata for ini mungkin kalau ditranslate itu selama ya. Jadi she's been living in Bandung for 10 years. Jadi dia itu tinggal di Bandung tuh udah tinggal di Bandung selama 10 tahun gitu. Jadi kalau nggak salah tuh aku juga belajar di SMP SMA gitu. Jadi penanda waktu yang umum tuh kayak since sama for gitu. Jadi for itu untuk menandakan selama waktu itu berapa lama. Kalau since itu menandakan kayak checkpointnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ubah nih kalimat she's been living in Bandung for 10 years. Kalau misalkan kita ganti jadi since. Jadi she has lived in Bandung ever since 2010 gitu. Gitu sih. Oke, lanjut ya. Kak, Ya. yang itu apa koma atas S-nya itu she is atau she has? She has. Oh. Ya. Kalau nggak salah itu juga bisa disingkat kayak gitu sih. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, lanjut. Oke. Jadi yang benar itu adalah at first ya. Ini ada lebih banyak jawab yang even though. Sebenarnya kurang tepat sih kalau even though. Itu even though itu lebih ke ini walaupun gitu. Jadi menurutku tuh kalau misalkan pakai kata even though, kata but ini nggak usah dipakai. Jadi walaupun aku merasa sedih, aku lama-lama juga nggak apa-apa gitu. I came to like it. Jadi kalau misalkan first of all sama firstly kan kurang tepat karena umumnya first of all tuh harus ditaruh koma di setelahnya. Firstly juga gitu sih. Jadi yang paling tepat tuh at first. Next ya. Sumpah gue merasa kompetitif banget, gue deg-degan. Kacau. Gue nggak tahu deh gue. Yoi, bener ya. Jadi ini tuh salah satu contoh dari correlating conjunction. Jadi kan aku jelasin tadi correlating conjunction itu kan kayak conjunction yang merupakan pasangan kata. Jadi tuh kalau di sini pasangan tuh gini, either sama or gitu ya. Ada lagi pasangannya neither sama nor gitu. Sama-sama tambah n. Gitu. Terus ada lagi tadi both sama and. Gitu. Oke. Lanjut ya. 2 soal lagi. Semangat. Nah, ini lirik lagu sih. It's been a long day. Don't you? When, of course. Ini harus benar semua sih. Ya karena kalau nggak mungkin nggak bener sih. Ya. Gak apa-apa. Gue cek nih yang 3. Gue cek. Ibarat ini ada. Sebenarnya kalau pakai if tuh ya bisa-bisa aja sih. Tapi kan ini ini tuh kayak lagu dan film. Iya, sesuai lagu.
Ya sih, kayaknya kalau pakai if juga benar-benar aja sih. If I see you again. Ya. Ya, ya boleh lah, boleh. Siba sih, Siba. Siba. Dari bisa ke Sabi ke Siba ya, aneh banget. Ajaran ke Haikal Pramono. Nggak jelas tuh Haikal. Haikal siapa? Lanjut ya, soal terakhir. Ini kalian harus bisa. I will always love. Pak, ini lagu. Gue nggak tahu sumpah, gue nggak tahu. Lah nggak tahu. Iya, lagu-lagu. Ya Allah. Lo tuh nih judulnya banyak banget dong. I will love. Nah itu nggak sih? Bukan itu nggak ya? Bukan ya? Bukan. Oh, ini yang lagu yang panjang tuh ya? Iya betul. Yoi. Tadi ada yang tahu itu siapa namanya? I always love you. Yoi. Ini dimarahin gara-gara itu orang ajar. Nggak kepikiran parah. Iya. Whitney Houston. Gue nggak tahu dari awal tadi. Ada yang bisa nyanyiin nggak? Nina, Kak. Nina bisa nyanyiin, Kak. Nyanyiin. Teriak-teriak. Kalau kalian gak nyanyi, aku yang nyanyi nih. Ya. Boleh. Buset. Jangan latar nanti tetangga keganggu. Baru nggak gue. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Oke, udah selesai. And I kalah gue. And I will always love you. Asik. love you. Wow, kebab Turki juara 3. Wow. Jodohku. Oh my God. Iya, Kak, buat kamu. Sama Bayi TS. Keren. Siapa nih? Ayo. Silahkan patah 2 patah dari Cama Bayi TS. Yuk, mana nih Cama Bayi TS? Ayo. Ntar nih, stop aja ya. Siapa nih Cama Bayi TS? Ayo. Aku, Kak. Wow, gimana nih Sabrina? Mumtaz. TS mau ambil jurusan apa nih? Teknik industri, Kak. Mantap. Keren. Semoga karena tadi kan peringkat pertama nih, semoga nanti pas SNMPTN atau enggak SBMPTN di peringkat pertama nih. Amin. Yang lolos. Amin paling serius, Kak. Mantap. Amin. Bentar. Lagi ya. Nah, oke sih, kayaknya itu dulu. Nggak lama-lama sih aku ngajar. Aduh, pis, hatur nuhun pisan. Kalau kata orang Sunda mah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tanya. Fallback nggak, Kak? Semoga. Tapi aku jarang pakai Instagram sih. Lebih ke Twitter. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya tentang ini, tentang hal lain juga boleh. Atau mungkin kita tutup aja. Mau di fallback 2.